Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-21 pada akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan dan semoga pada hari ini Anda mengalami sukacita, kebahagiaan bersama dengan keluarga maupun komunitas, bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Dikatakan bahwa seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang memanggil hamba-hamba dan memberikan kepercayaan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Hamba-hamba ini, yang pertama dan kedua, mereka pergi menjalankan talenta itu, mengembangkannya, sedangkan yang menerima 1 talenta, dia juga tidak mau mengembangkan talenta itu. Dia menyimpannya saja. Dan ketika Tuhan itu pulang, lalu dia memanggil hamba-hambanya. Yang 5 talenta memperoleh keuntungan 5 talenta, yang 2 talenta memperoleh keuntungan atau laba 2 talenta. Tapi yang 1 yang pergi menyembunyikan talenta itu, dia kemudian menyatakan bahwa dia tahu bahwa tuannya adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana ia tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana ia tidak menanam. Karena itu ya pergi takut dan pergi dan menyembunyikan talenta itu dalam tanah, dan dia kembalikan talenta itu pada tuannya. Dan di sini tuannya menjawab bahwa dia dikatakan hamba yang jahat dan malas, sudah tahu tetapi tidak mau mengembangkan. Saudara, apa yang sudah dia berikan, ya, katakan harusnya diberikan itu kepada orang yang menjalankan uang itu, supaya kembalinya dia menerima bunganya. Tapi hamba ini tidak memberinya. Maka dia katakan bahwa berikanlah itu kepada orang yang sudah menjalankan talentanya. Dan dia katakan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil, ya, daripadanya. Dan hamba ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Saudara, perumpamaan ini memberikan satu pengajaran kepada kita sekalian sebagai umat Kristiani untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan. Hal yang inti adalah bahwa kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan karunia-karunia. Ketika kita dibaptis, kita sudah dipercaya untuk menjalankan karunia-karunia Allah itu, untuk mengembangkan karunia-karunia itu, untuk turut serta dalam karya kerajaan surga, kerajaan Allah, untuk mengembangkan karunia-karunia itu untuk membangun kerajaan Allah. Lalu sekarang kita ikut dalam pembangunan itu dan disadarkan kembali untuk menjaga kepercayaan itu dan kemudian dapat mempertanggungjawabkannya, sehingga kita juga dapat masuk dan mengambil dalam kebahagiaan perjamuan surgawi Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami atas kepercayaan yang Kau berikan pada kami untuk menjalankan karunia, membangun kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Kami mohon
Kumohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami agar kesadaran ini terus-menerus berkembang dalam memperkembangkan kerajaan-Mu dengan karunia-karunia yang kami terima daripada-Mu. Jauhkan dari kami sikap takut dan malas dalam mengembangkan karunia ini, agar juga siapapun yang kami layani dalam kehidupan kami di tengah keluarga, lingkungan, gereja, dan masyarakat, mereka juga dapat memperoleh manfaat dari pelayanan kami dan juga dapat memperoleh sukacita. Dan kami pun sendiri dengan mengembangkan karunia-karunia-Mu itu, kami juga memperoleh sukacita dan masuk dalam kebahagiaan perjamuan surgawi menanti kelak. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.